بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. Fadlul ulama'i, keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Qala subhanahu wa ta'ala fil ayatil muhakkamat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Surah Al-Mujadalah. Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'ullahu allazina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat orang-orang yang beriman minkum di antara kalian, wahai para makhluk. Wallazina utul ilma darajat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu dalam beberapa derajat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajatnya orang beriman, tetapi bagi orang beriman yang memiliki ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggikan beberapa derajat. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Disebutkan radhiyallahu anhuma karena baik, ini kan Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas. Baik Abdullah bin Abbas atau Abbasnya, ayahnya, itu dua-duanya karena mereka berdua ini merupakan kedua orang sahabat semua. Jadi ayah dan bapak, ketika ada salah satu sahabat, ketika ada sahabat yang merupakan ayah dan anak, maka disebutnya radhiyallahu anhuma gitu. Lil ulama'i darajatun. Bagi ulama itu ada beberapa derajat. Fauqal mu'minina, di atas orang-orang yang beriman. Beriman biasa aja tapi nggak punya ilmu. Berapa derajatnya? Bisa bi'imi'ati darajatin. Derajatnya 700 derajat. Itu derajat yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan bagi orang beriman yang memiliki ilmu. Ma baina kulli darajataini masiratu 500 amin. Di antara setiap dua derajat kan 700. Antara satu ke dua, dua ke tiga, terus antara dua derajat, antara setiap dua derajat itu ukurannya adalah perjalanan 500 tahun. Intaha nasyru tayyid ta'rifi. Selesai faedah yang pertama. Ini dinukil daripada kitab Nasyru Tayyid Ta'rif, halaman 145. Lalu yang kedua, faedah ulama yang kedua, lamma qarubat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah dekat kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dajjatil ardu bil bukai la maulaha. Dajjatil ardu, bumi ini menangis, meraung. Bil bukai ila maulaha, sebab menangisi tuannya, yaitu Rasulullah. Karena Rasulullah ingin meninggal. Telah dekat kewafatan Rasulullah, di sini kan disebutkan. Wa qalat, dan bumi berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan. Kanatil anbiya'u tamshi ala zahri. Dulu para nabi itu berjalan di atas punggungku. Ini kan ceritanya. Nabi Muhammad itu akan wafat. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Maksudnya siapa lagi siapa lagi nabi yang akan berjalan di punggungku, kata bumi. Fama yamshi ba'dahum ala zahri. Maka siapa nabi yang mana yang akan berjalan di atas tubuhku setelah mereka ini nggak ada semua.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Lihat ini. Para ulama daripada kalangan umatku itu bagaikan para nabi daripada Bani Israel. Itu derajat para ulama. Bagaikan para nabi dari kalangan Bani Israel. Intaha, selesai faedah yang kedua. Ini diambil daripada Kalamul Habibi Abdullah bin Idrusi al-Idrus. Halaman 161. Faedah yang ketiga, qalu innallaha zayyana as-samaa'a bisalasati asya'a. Para ulama mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zayyana as-samaa'a, menghiasi langit bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Apa aja itu? Bisyamsi, dengan matahari, wal qamari, dan bulan, wan nujumi, dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan 3 perkara, dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Wa zayyanal arda bisalasati asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala dia juga menghias langit, menghias bumi dengan 3 perkara. Bil ulama'i wal matari wal imamil adidi. Dengan ulama, dengan orang-orang yang berilmu, lalu dengan hujan, lalu dengan seorang pemimpin yang adil. Intaha, selesai faedah yang ketiga, diambil daripada kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihabin. Juz 1 halaman 422. Nama kitabnya Kalam Habib Alwi bin Syihab. Ainut Tarim julukan beliau. Khamsatun mautuhum naqsun. Ada 5 yang mana kalau kematian 5 ini itu merupakan sebuah kekurangan. Sebuah kekurangan dalam artian mengurangi keindahan bumi. Muallimul Qur'an. Muallimul Qur'ana. Atau bisa juga dibaca Muallimul Qur'ani. Guru Al-Quran. Al-Farisus Syuja'u. Penunggang kuda. Tentara yang naik kuda itu disebut Al-Faris. Asyuja'u. Penunggang kuda, tentara berkuda yang berani. Al-Ghaniyul Karimu. Orang kaya yang dermawan. Al-Alimul Amilu. Orang yang berilmu dan juga dia mengamalkan ilmunya. Al-Imamul Adilu. Yang terakhir adalah seorang pemimpin yang adil. Au mahaza ma'nahu, atau yang semakna dengan ini. Takutnya beliau salah ngutip, tapi intinya kata pengarang kitab itu disebutkan oleh salah seorang ulama, maknanya itu begini. Entah yang di awal itu Al-Faris Suja, lalu yang kedua Muallimul Quran, tapi intinya maknanya itu begini. Tapi beliau tidak menjamin ketika disebutkan au mahaza ma'nahu atau disebutkan au kama qal, itu artinya seorang penukil itu dia tidak menjamin apakah lafaznya itu persis sebagaimana yang diucapkan daripada orang yang dinukil. Tapi intinya dia ini memastikan bahwasanya maknanya itu begitu. Adapun urutan lafaznya, bentuk kalimatnya itu tidak menjamin seorang penukil apakah sama persis ataupun tidak. Makanya itu disebut, makanya dia menyebutkan au mahaza ma'nahu. Lalu faedah yang kelima, an Mu'azin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'az radhiyallahu anhu, dia mengatakan, innal ulama'a, sungguhnya para ulama, la yuhtaju ilaihim, pasti mereka itu dibutuhkan, hatta fil jannati, dibutuhkan sampai kapan? Sampai di surga. Artinya orang yang berilmu itu dari dunia sampai akhirat selamanya itu pasti dibutuhkan. Karena kenapa? Iz yuqalu li ahlil jannati, ketika dikatakan bagi penghuni surga, tamannau, kata Allah Subhanahu wa taala, penuhilah kemauan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada penghuni surga.
fala yadruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamuna minal ulama'i. Ya mereka nggak bisa mengetahui bagaimana caranya untuk memenuhi keinginan mereka sehingga mereka itu belajar cara tersebut daripada orang-orang yang mengerti hal tersebut. Kayak mana cara untuk memenuhi kebutuhan di surga. Begitu. Intah selesai faedah yang kelima diambil daripada kitab Nasyrut Tayyib Ta'rif halaman 202. Qad warada telah datang hadis annahu yuzanu midadul ulama'i ayal hibrul ladzi yaktubuna bihi fayarjahu ala dami syuhada'i. Faedah yang keenam telah datang sebuah hadis annahu bahwasanya yuzanu midadul ulama'i, bahwasanya midat itu adalah ayal hibrul ladzi yaktubuna bih. Midat itu merupakan tinta yang dipakai oleh para ulama untuk menulis kitab mereka, yang dipakai oleh para ulama untuk menulis. Tinta ulama itu pada nanti akhir zaman nanti, pada hari kiamat, itu ditimbang, dikisahkan. Tinta yang dipakai oleh para ulama untuk menulis kitabnya itu ditimbang. Pada hari kiamat nanti, pada yaumul mizan, pada hari penimbangan amal. Fayarjahu haladami syuhadai. Ternyata setelah ditimbang, kadar beratnya tinta yang dipakai oleh para ulama untuk menulis kitab mereka, itu beratnya melebihi daripada pahalanya darah orang yang mati syahid. Jadi lebih mulia tinta yang dipakai oleh para ulama untuk menulis kitabnya daripada darahnya orang yang mati syahid. Wa warada dan telah datang sebuah hadis anna awwala man yashfa'u. Telah datang sebuah hadis bahwa yang pertama kali akan mensyafaati, akan memberi syafaat, itu adalah al-mursalun, para rasul, summan nabiyun, kemudian para nabi, summal ulama'u, kemudian para ulama, summa syuhada, kemudian syuhada. Intah selesai faedah yang keenam ini diambil daripada kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyatu. Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Halaman 23. Bagaimana Zil? Ajib Zat. Ini Anda penasaran sama kalamnya Imam Ali bin Abi Thalib nih Zat? Kalamnya Imam Ya, Ali bin Abi Thalib. ya, Coba ente baca dulu. Ente baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah nafa'ana fi darain amin. Qala Imam Ali bin Abi Thalib karamal wajha. An-nas man agak buram nih. Ambil kitab ente aja, kan ente ada kitab. Ada. Halaman berapa? 19. Halaman 20. Ya. الناس من جهاته تمسير أكفاء أبواهم الدام والألعام هواء فإن يكن لهم في أصله شرافا يفاخرون به فالطين والماء ما فخروا إلى أهل أعلام إحمو على هدى لمن استهدى دي وقد رو كل امرئ وقدير كل امرئ ما كانوا يحسنوا وجاهلون أهل أعلام أعداء ففوز بعالم تعش حي به أبدا ناس موتى وأهل العالم حياء.
المنهج سوي ومساوي فيه الجميع بين علم وأفضل. خلاص. Sudah. Lalu faedah yang ketujuh, ini diambil daripada perkataannya Imam Ali karamallahu wajhah. Qala al-imamu Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu. Telah berkata Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Ini sebuah syair beliau buat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, an-nasu, manusia itu min jihati tamsili, dari segi kesamaan. Kalau diukur dari segi kesamaannya, bukan diukur dari segi perbedaannya. Manusia itu diukur dari segi kesamaannya, itu akfa'u abuhum Adamun wal ummu Hawwa'u. Itu sama dalam apa? Ayah mereka itu adalah Adam, ibu mereka adalah Siti Hawa, Sayyidah Hawa. Fa iyakun lahum fi aslihi syarafun. Fa in yakun lahum, jika ada bagi mereka fi aslihi, pada asal usul mereka, asyarafun, suatu kemuliaan, yufakhiruna bihi, yang mereka berbangga dengan suatu kemuliaan tersebut. Fatin wal ma'u, maka hal tersebut merupakan tanah dan air. Jadi jika di dalam asal usul, di dalam nasab suatu kemuliaan, maka mereka itu artinya berbangga dengan tanah dan air. Karena manusia itu diciptakan dari tanah dan air. Begitu. Kalau seandainya suatu kemuliaan itu berada pada nasab. Mal fakhru, nggak ada suatu kemuliaan, nggak ada suatu kebanggaan, tidak ada sesuatu yang layak untuk dibanggakan illa li ahlil ilmi, kecuali bagi pemilik ilmu. Artinya nggak ada suatu kemuliaan yang pantas untuk dibanggakan kecuali ilmu. Innahum, sesungguhnya mereka pemilik ilmu, alal huda, itu berada di atas kebenaran, berada di atas petunjuk. Liman istahda adillahu, selain mereka itu benar, selain mereka itu berada di atas kebenaran, mereka juga para pemilik ilmu itu liman istahda adillahu, bagi orang yang mencari kebenaran itu mereka menjadi petunjuknya. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu, wa qadru kulli imri'in, dan nilai setiap orang, maka na yuhsinuhu, apa nilai setiap orang, apa yang menjadi kadar yang patut diperhitungkan, apa yang menjadi kadar, yang menjadi nilai seluruh orang, maka na yuhsinuhu, itu adalah sesuatu yang dapat membuat dia bagus. Artinya kadar setiap orang, ini kan lagi membahas ilmu, kadar setiap orang itu diukur daripada ilmunya. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u, sedangkan orang-orang yang bodoh, li ahli ilmi, bagi orang yang memiliki ilmu, a'da'u, mereka itu orang bodoh itu merupakan musuh. Artinya musuh bukan diperangi, musuh bukan, tetapi jangan diikutin kebodohannya, begitu. Fafuz bi ilmin, maka engkau raihlah ilmu. Maka engkau raihlah ilmu. Ta'ish hayyam bihi abadan, maka sebab ilmu tersebut engkau akan hidup selamanya. Faza yafuzu fauzan, fuz itu artinya memang raihlah, tetapi raihnya ini dalam konteks meraih sesuatu yang bukan merugikan tetapi memberi keberuntungan, itu disebut faza yafuzu fauz. Kadang-kadang diartikan sukseslah, begitu, raihlah kesuksesan. Ya, maksudnya ambillah sesuatu tapi dalam konteks ngambilnya itu sesuatu yang bikin beruntung. Kalau fuz
itu ambil. Tapi umum kalau khus itu. Baik dalam konteks yang sesuatu yang membuat rugi atau sesuatu yang membuat beruntung. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu adalah mayat. Ini hakikatnya sebenarnya. Wa ahlul ilmi ahya'u. Maksudnya hakikat kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu. Sedangkan orang yang memiliki ilmu itu adalah orang-orang yang hidup. Gitu. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu sebenarnya mati. Sedangkan yang hidup itu adalah orang yang memiliki ilmu. Artinya orang yang dianggap hidup adalah orang yang memiliki ilmu. Karena orang kalau nggak punya ilmu, orang nggak punya keahlian, nggak bisa apa-apa, nggak ada guna gitu. Maka kayak orang mati. Intah selesai faedah yang ketujuh ini. Al-Manhajus Sawi diambil daripada kitab Manhajus Sawi. Dari kitab Manhajus Sawi. Wa misluhu, dan yang semisal ini ada juga maksudnya faedah yang sama di kitab Fi Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, atau bisa juga dibaca Fi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi, di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kalau di kitab Manhajus Sawi halaman 89, kalau di kitab yang kedua itu di juz 1 halaman 48. Akhir rajib Ustaz. Ada pertanyaan? Ustaz. Berarti dari tadi ini kita membaca keutamaan ilmu semua ya. Ya kan judulnya tadi itu Fadlul Ulama'i, keutamaan orang yang memiliki ilmu. Sebenarnya bukan ilmunya sih, orang yang punya ilmu yang dibahas di sini. Jadi sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya. Lanjut Ustaz, dikit lagi Ustaz. Ya baca aja, baca. Faedah 8 sama 9, baca dulu. Nah baca nih. Nah baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Warada an nabi raka'atu an alim khairu min alif raka'ati man jahal. هل كلام الحبيب علي بن جهاب. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه عجبت من أسرته ليس فهم من يقول. أو كما قال خلصت. Apa dimatiin Zat? Kepencet sudah. Kepencet. Kama qal. Enggak ya Allah. Kama qala al-imam allazi yudahi fil hawi. Ada ya Allah. Nah, faedah yang ke-8. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raka'atun min alimin khairun min alfi raka'atin min jahilin. Satu rakaat daripada orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat daripada orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Intah, selesai pernyataan ini diambil daripada kitab Kalamul Habib Alwi bin Shihabin, juz 2 halaman 10. Lalu faedah yang ke-9, qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Syafi'i, ajibtu min usratin laysa fihi ma yakunu min ulama'i wa hadza ma'nahu. Saya heran terhadap sebuah keluarga, saya heran terhadap sebuah keluarga yang dalam keluarga tersebut enggak ada ulamanya, atau
yang semakna dengan ini, berkata Imam Syafi'i, karena sang muallif kitab Fawaidul Mukhtarah, sang muallifnya itu tidak yakin apakah kalimatnya itu sama persis sebagaimana kalimat ini, ajibtu min usratin laysa fihim ayakunu minal ulama, atau kalimatnya itu nggak sama tapi maknanya aja yang sama. Makanya beliau menyebutkan au ma haza ma'nahu. Setiap disebutkan au ma haza ma'nahu di dalam kitab ini, maka maknanya itu begitu. Wallahu a'lam. Halo Ustaz. Biar matiin Ustaz videonya. Lanjut. Kalau Ustaz, ya Ustaz. Ana mau ini Ustaz, ada proyek. Oh ya. Ikra'il qasidah, ya Allah. Ya Allah.